Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Mengerti Karya Tuhan melalui Kisah Para Rasul, yang terambil di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Kisah Para Rasul merupakan kitab kedua tentang sejarah gerakan Kristen yang ditulis oleh Lukas untuk Theophilus, yang merupakan tokoh terkemuka berkebangsaan Romawi. Nama Theophilus berarti pecinta Allah. Kisah Para Rasul ini merupakan gambaran perjalanan kabar baik yang diberitakan dari Yerusalem hingga ke Roma. Kitab ini ditulis dengan gaya sastra Yunani dan Perjanjian Lama yang dikenal sebagai Septuaginta. Karena memang Lukas dapat menulis dengan gaya yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Siapa Lukas? Kita tidak tahu banyak tentang dia. Kita hanya tahu bahwa ia adalah 1. Seorang tabib, Kolose pasal 4 ayat 14. 2. Seorang non-Yahudi, dilihat dari namanya. 3. Rekan setia Paulus. Kitab Para Rasul ini menuliskan mengenai bukti catatan sejarah yang akurat mengenai keadaan, hukum, dan kebiasaan waktu itu, sehingga memberikan gambaran dari saksi mata mengenai keadaan saat itu. Kisah Para Rasul diakhiri dengan Paulus yang menunggu persidangan di hadapan Kaisar. Lukas tiba di Yerusalem, Kisah Para Rasul 21 ayat 17, lalu kemudian pergi bersama Paulus ke Roma dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Dalam 2 tahun ini, Lukas punya banyak waktu untuk meneliti dan menulis buku Kisah Para Rasul ini. Lukas ingin menunjukkan kepada Theophilus dan orang-orang Romawi bahwa pertama, kekristenan tidak berbahaya. Beberapa pejabat Romawi waktu itu menjadi Kristen. Yang kedua, kekristenan tidak bersalah. Hakim Romawi tidak dapat menemukan dasar untuk menuntut Kristen. Yang ketiga, kekristenan adalah sah, agama yang disetujui oleh kekaisaran Romawi. Perhatikan bahwa catatan sebelumnya di buku sebelumnya, yaitu Kitab Lukas, semuanya berbicara tentang apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Injil Lukas hanya menjelaskan mengenai awal pekerjaan Yesus, sedangkan Kisah Para Rasul menjelaskan kelanjutannya, dan pekerjaan Yesus terus berlanjut hingga hari ini. Ingat bahwa Kisah Para Rasul mencakup jangka waktu sekitar 30 tahun dan membawa kita hingga di tahun 60 sampai 61 Masehi, di mana Paulus di Roma menunggu untuk menghadap Kaisar Nero. Nero yang melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen pada tahun 64 Masehi. Pekerjaan yang Tuhan Yesus mulai masih berlanjut karena arti sebenarnya dari Kitab Para Rasul adalah terus hidup hingga hari ini, yaitu pekerjaan Tuhan berkelanjutan oleh Roh-Nya melalui gerejanya. Oleh karena itu, Kisah Para Rasul harus dipelajari, yaitu 1. Untuk melihat kelanjutan yang nyata dari ajaran dan karya Allah yang nyata. 2. Menelusuri pelayanan aktif Roh Kudus sebagai kehadiran yang tetap di dalam gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maukah diri Bapak Ibu Saudara atau Saudari dituntun untuk mengerti firman Tuhan? Berdoalah, lalu bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan, mengamati kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan belajar dari perjalanan gereja yang dituntun Roh Kudus hingga hari ini. Amin.